Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin mu'assis pesantren Modern Al-Amanah, Romo Kiai Sinur Hamis Misbah beserta keluarga, tim dari Kualitas Pendidikan Indonesia yang sangat kami hormati, dan lebih khusus para asatidz dan asatidzah yang sangat kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah di hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka mengembangkan diri dan rangka tawassul ini dengan harapan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun ada sesuatu tambahan ilmu sehingga menjadi bekal terbaik bagi kita di dalam menyempurnakan pengabdian kita sebagai guru di pesantren Modern Al-Amanah di MTS di Lima Terpadu. Yang kedua, salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW yang kita senantiasa berharap menjadi umatnya yang terpilih untuk memperoleh syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para asatidz dan asatidzah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya ada 3. Yang pertama, hari ini tidak biasa. Di pagi hari tadi saya buka. Biasanya kalau jam 9 malam HP saya itu sudah saya matikan. Tapi sebelum berangkat baru saya hidupkan. Isinya sama. Saya juga terkait ada link dengan SPP, sekolah berbasis pesantren seluruh Indonesia. Itu pun ada 2. Kemudian di forum tingkat provinsi juga ada 2. Di kabupaten ada 2. Di sini tadi jam 15 menit sebelum buka, belum ada lagi dibuka, saya buka Facebook dan juga sama isinya. Yang nulis tadi penyiar SS Pak Isan, sorry karena saya link dengan beliau karena putra dan putrinya di sini. Apa isinya? Isinya hari ini banyak guru tidak masuk. Jadi kalau hari ini ada guru yang belum masuk, saya maklumi bahwa di sekolah diinstruksikan oleh Pak Menteri agar hari pertama Bapak Ibu mengantarkan putra putrinya untuk ke sekolah. Kemudian di sekolah ternyata yang datang hanya santri atau murid bersama ibunya dan kepala sekolahnya. Mana guru-guru? Ini pelanggaran disiplin. Diteleponlah guru-guru itu, mana? Loh, saya ini melaksanakan perintahnya Pak Menteri. Ya Pak, agar anak saya sekolah. Jadi hari pertama itu yang ada di sekolah itu hanya kepala sekolah dan wali santri, guru-guru yang telat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini tidak banyak yang sholat di sini. Kalaupun tadi dari tim KPI telat karena jalannya macet atau kesasar. Tapi saya khawatir jangan-jangan memang jenengan yang menyasarkan diri. Perhatian pemerintah, orang-orang yang sadar tentang pendidikan luar biasa. Memang kelihatannya mengantarkan itu sederhana, tapi ada filosofi kontrak dari orang tua bahwa memasrahkan anaknya sepenuhnya kepada sekolah, sepenuhnya kepada guru. Karena itu ini sebuah tradisi yang menurut kami bagus sekali. Karena tradisi itu biasanya memang di pesantren, ya, diantarkan oleh orang tua menemui kiai, kemudian setelah ngomong beberapa saat baru setelah itu pulang. Yang kedua, para asatidz dan asatidzah, saya tidak ingin
terjadi kecelakaan lagi. Saya ini kepala sekolah by accident, bukan by design. Jadi pada tahun 2002 itu tidak ada yang santri alamana yang sudah punya atau bergelar S1 itu belum ada. Hanya saya. Jadi saya langsung dipilih jadi kepala sekolah. Sementara pendidikan saya bukan diproyeksikan sebagai kepala sekolah, apalagi guru. Bukan diproyeksikan sebagai guru, apalagi kepala sekolah. Saya usuludin itu tugasnya mikir. Jadi, ngurusi mikir. Kalau usuludin itu kan isinya filsafat, tafsir hadis. Jadi saya nggak punya kompeten sebagai seorang guru, apalagi seorang kepala sekolah. Jadi saya menyadari bahwa saya adalah kepala sekolah by accident, bukan by design. Baru tahun 2007 saya udah ngeh, karena saya beres 2 di manajemen pendidikan. Kepala sekolah itu harusnya seperti ini. 29 saya ikut pelatihan sebagai kepala sekolah di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pusat, yang menyelenggarakan pusat, tapi yang operasionalnya adalah Depak Jati. 2011 juga. Kemudian kemarin di bulan Februari tahun ini saya ikut pelatihan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh KPI. Dan biayanya mahal. 5 hari itu 5 juta KPI. 5 hari 5 juta nih kemarin. Oh iya. Waktu saya pelatihan itu juga di hotel. Iya. Tapi gratis, cuma bisa ngomong malah. Oh gitu. Mahal sekali. Tapi saya senang karena satu, ada ilmu-ilmu baru yang saya dapat, sehingga itu kita praktekkan, kita coba untuk kita aplikasikan. Bahkan saya punya niatan untuk menyekolahkan beberapa teman, kalaupun mungkin kemarin saya dalam hati mungkin kalau di lembaga binaungan alam mana mungkin dananya belum mencukupi, saya mencoba dalam artian dari SMP akan saya cover untuk saya kirim agar tidak mengalami pengalaman seperti yang saya alami. Ya, menjadi kepala sekolah yang nol pengetahuan dan nol pengalaman. Dan itu luar biasa beratnya. Hanya karena kita mencoba untuk terus belajar di sana sedikit, pada akhirnya ada pengalaman. Dan berangkat dari sana, saya nggak ingin jenengan juga seperti itu menjadi guru by accident. Karena terpaksa tidak ada, mohon maaf, pekerjaan lain selain jadi guru. Saat ini, saya berharap guru itu adalah sebuah mimpi. Karena jabatan guru itu jabatan yang sangat mulia, jabatan kenabian kalau pengasuh sering menyampaikan. Pada saat tahun 2002 itu saya dihadapkan 2 pilihan antara cita-cita yang sudah saya bangun dengan instruksi menjadi kepala sekolah. Ya, akhirnya saya mengorbankan cita-cita saya, selembar kertas dari Aminah itu saya sobek-sobek pada tanggal 2 September. Karena apa? Saya berpikir bahwa saya dipercaya orang untuk mengelola, untuk mendidik anak orang. Yang saya lihat saya bukan siapa-siapa, itu sangat mahal. Dan di dunia ini tidak ada sesuatu yang sangat mahal kecuali kepercayaan. Di dalam beragama pun kepercayaan itu kan sangat mahal. Karena seseorang itu yang paling tinggi adalah tingkat kepercayaannya. Nah, kita jadi guru itu dipercaya. Karena itu bagaimana kepercayaan ini kita sambut dengan bagus, kita siapkan diri kita untuk betul-betul bisa melaksanakan amanah itu dengan bagus.
setelah sekian tahun kita pikir dan sebagainya, kita berharap bahwa tanpa mengurangi kapasitas dan kapabilitas jenengan, potensi jenengan, kita harus menyadari bahwa memang ada hal-hal yang kurang. Katakanlah kalau sering saya sampaikan, kita menjadi tukang potong rambut. Bisa potong rambut bagus rambut orang lain, tapi belum tentu bisa potong rambut kita sendiri dengan bagus. Walaupun mencoba untuk potong dulu, belakangan harus dilihat. Maka perlu tukang potongnya. Kali ini kita akan belajar tentang training classroom management selama 3 hari. Akan dilanjut selanjutnya dengan pelatihan wali kelas. Untuk pelatihan wali kelas ini bukan untuk hanya wali kelas saja, tapi seluruh komponen. Jadi semuanya harus belajar menjadi wali kelas. Kalau sekarang jenengan tidak menjadi wali kelas di sini, barangkali jenengan nanti kemudian diangkat menjadi pegawai negeri, jenengan harus punya kemampuan. Sudah pernah saya sampaikan, kalau jenengan seandainya ini daftar negeri menjadi pegawai negeri, saya izinkan. Tapi kalau jenengan ingin ke sekolah swasta lain, saya minta untuk mengundurkan diri dulu dari sini. Kenapa kalau negeri saya izinkan? Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, hutang kemerdekaan kita kepada negara ini. Dan ini menjadi sebuah sumbangan kecil dari SMP 5 Terpadu kepada bangsa dan negara ini. Tapi kalau jenengan ke sekolah lain, maka ada nilai sebuah, mohon maaf, hutang kepada lembaga kami. Jadi kalau jenengan mau pindah ke sekolah lain, harus mundurkan diri. Tapi kalau jenengan mau daftar ikut pegawai negeri, jenengan izin, saya izin, dan tidak usah mengundurkan diri dari sini. Itu. Jadi pelatihan ini nanti akan ada 2, classroom management, kemudian pelatihan wali kelas. Jadi pelatihan wali kelas bukan hanya untuk wali kelas saja, tapi seluruh guru harus ngerti menjadi seorang guru dan harus ngerti menjadi wali kelas. Yang ketiga, para asatidz dan asatidzah, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi paling enggak hal-hal penting yang saya berharap nanti hari Sabtu seluruh wali kelas bisa hadir untuk bisa berkenalan dengan anak-anak. Atau biar hari Senin sudah langsung oke, nanti akan sudah kami musyawarahkan dengan teman-teman. Hari Sabtu itu upacara pembukaan, sehingga pembukaannya tidak hari Senin, tapi kita lihat capeknya jenengan selama 5 hari ini. Kemudian untuk pembagian kelas, nanti lantai 2 dan lantai 3 ini untuk buku seluruhnya. Jadi 14 kelas. Lantai bawah ini ada 1 kelas untuk kelas 3 putri, selebihnya kelas 3 putra dan kelas 2. Kelas 1 putra nanti di 2 kelas di depan asrama, di depan rumah pengasuh, terus sampai kelas kanan kiri sebelah perkantoran itu. Mungkin yang perkantoran tidak pakai lampu. Selebihnya kelas 2 nanti di kelas alam. Mohon maaf, barangkali untuk ustaz dan ustazah yang baru tahun ini bergabung harus mencoba untuk mampu menguasai, karena itu pada hari ini ada pelatihan manajemen kelas. Barangkali di kelas alam tidak terbiasa. Yang harus kita pahami dan selalu diingatkan oleh pengasuh, gedung hanyalah tempat. Jadi sekali lagi, gedung itu hanyalah tempat belajar. Yang lebih penting adalah proses bagaimana kita mengajar. Nanti barangkali kantornya belum bisa pindah ke sana karena rencana akan kita sekat, sehingga kantor itu nanti ada row sebelah selatan itu ada 3, kemudian ada waka, kemudian sebelah utara itu kita sekat 2, ada ruang istirahat untuk ustazah dan ustaz, sehingga ketika ustazah merasa agak capek bisa istirahat di dalam. Mudah-mudahan
AC-nya bisa langsung nyala. Kemudian kelas yang di samping kamar mandi itu nanti untuk IPA. Jadi tahun ini kita sudah punya lab IPA secara permanen, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian nanti lantai 2, ini seharusnya pemborosnya sudah datang. Harusnya karena 1 minggu. Kalau nggak datang, nanti kontraknya saya putus, saya kerjakan sendiri. Karena saya kalau kelas nggak selesai terus, karena harusnya sudah selesai gitu. Nah, repot itu mengeluarkan segala kesaksian juga, di mana agar cepat selesai. Dan saya kasih bocoran, ini sudah habis 753 sekian juta. Alhamdulillah itu dikasih duit asli dan duit sah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Dan sementara yang lain dipakai untuk bangun universitas baru kemarin, maka ini asli karya SMT di Manggar Batu. Tepuk tangan untuk SMT. Terima kasih. Untuk bangku depan barangkali bisa nanti dikeluarkan karena tidak ada yang menempati, atau barangkali nanti akan ada kegiatan mandal-mandal begitu nih. Biar saja nanti mandal-mandalnya ekspresif betul. Mohon maaf nanti Ustaz ini Ustaz dikeluarkan saja karena tidak terpakai. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.